Menteri Perdagangan ini sangat kuat. Tinggal mau diterapkan atau tidak, gitu kan. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh adik saya Pak Hakim tadi. Dalam kondisi kita semua sama-sama tahu sekarang harga bergejolak di luar negeri. Dan bergejolaknya cenderung ke arah tinggi. Nah, justru kita berharap Menteri Perdagangan melalui masukan daripada Bapak Ibu Dirjen sekalian tentu bisa memberikan masukan untuk bagaimana secara efektif menerapkan wewenangnya itu. Seperti contoh, kita ini kan sangat tidak berdaya terhadap naiknya harga kedelai, naiknya harga gandum, gangguan distribusi internasional terhadap barang-barang ini kan kita nggak bisa. Nah, tapi kan sebetulnya ada wewenang yang Bapak bisa lakukan yang tidak mengganggu atau tidak mencampuri urusannya kementerian atau lembaga lain. Ambil contoh aja. Hari ini kita impor kedelainya 90%. Artinya ada 10% kedelai yang diproduksi dalam negeri. Bagaimana Bapak nggak terapkan persetujuan impor terhadap mereka? Yang diberikan adalah yang menyerap terhadap 10% ini. Sehingga 10% ini tahun depan mudah-mudahan Bapak bisa lihat itu meningkat. Dari 10 mungkin jadi 12, 13 ataupun 15%. Habis itu Bapak taker, udah cukup 85% aja deh kita kasih. Supaya ada ruang gerak buat petani-petani dalam negeri kita bisa tumbuh. Kalau Bapak persempit ruang impornya, otomatis mereka akan mendapatkan harga yang lebih baik. Nah, silakan nanti di kementerian lain membantu mereka dengan cara-caranya mereka sendiri, tapi ini jelas yang ada di dalam wewenang dan genggaman Bapak amanah daripada undang-undang, pengaturan daripada ekspor-impor. Jadi diaturlah, bikin tuh permendak, supaya yang 10% ini insya Allah satu hari bisa naik menjadi 40%, bahkan 50%, atau syukur-syukur seperti di Rusia dulu. Negara pengimpor terbesar gandum, sekarang pengekspor terbesar dalam jangka waktu 20 tahun. Itu pengendalian yang kita harapkan dari Menteri Perdagangan. Nah, ini kan banyak. Kedelai, kacang-kacangan, mungkin ada lagi. Nanti saya minta tanya apa yang seharusnya bisa kita pancing gandum untuk bisa ditanam di sini. Ya kalau gandum memang nggak cocok di sini, mungkin itu kita taruh di urutan-urutan yang belakang. Tapi yang jelas ada, kita pancing supaya lebih tinggi. Nggak usah jauh-jauh lah, kayak cerita jagung. Jagung nggak bisa diserap oleh industri katanya karena alfa toksinnya tinggi. Padahal ini kan cuma salah pengelolaan. Kalau para pengimpor ini, taruhlah mereka dapat rekomendasi ataupun apa judulnya dari kementerian lain, tapi pada saat mau dimasukin, paksa mereka ambil dulu yang dalam negeri. Karena itu affirmative action yang bisa dilakukan oleh Kementerian Perdagangan. Wajib serap. Nah, wajib serap. Garam juga begitu. Setiap mereka mau impor, garam ini serap dulu dan dibuktikan gitu kan. Dan mohon maaf, mungkin pembuktiannya nggak cukup secara dokumen saja. Mohon maaf, ini kejadian yang diributkan oleh teman-teman mengenai minyak goreng. Bapak mengaku telah mengumpulkan DMO 720 atau 702.000 ton atau liter lah gitu kan. Juta liter. Bisa mendistribusikan 550 juta liter. Benar nggak fisiknya ada? Atau cuma dokumennya aja yang berputar-putar? Nah, kan kita sama-sama tahu Pak, mungkin saya perlu tanya nanti, dari mereka menyatakan sudah membeli atau menjual minyak gorengnya kepada distributor, sampai barang ini nyampe ke pasar itu siklusnya seperti apa? Mungkin nggak ada permainan di situ. Sebab waktu kita panggil distributor tingkat 1, mereka bilang nggak ada permainan Pak di kita. Kita bukti-buktinya jelas, bahkan Bapak bisa cek truknya yang nganter dari gudang kita ngantarnya ke titik mana. Nah kita ini kan juga kurang jeli, pasti Bapak Ibu lebih jeli. Apakah itu benar kepada yang mereka tuju, atau jangan-jangan DO-nya udah muter-muter itu.
berlipat-lipat sehingga harganya akhirnya nggak bisa tercapai seperti yang Bapak harapkan. Gitu kan? Jadi peningkatan pengaturan atau ini yang kita minta Bapak Ibu ini fine tuning lah. Tools yang Bapak Ibu punya ataupun perlukan lagi ya kita siap support kok. Kalau itu perlu seperti tadi, ini kan sangat sedih kita dengar. Bisa ada perpres yang menyatakan bahwa timbunan ini hanya berlaku kalau sudah 3 bulan. Hari ini masalahnya hitung hari, hitung minggu. Nah kita minta Bapak untuk menyampaikan kepada Pak Menteri, untuk menyampaikan kepada Presiden, Pak supaya bisa lebih efektif tolong ini dievaluasi ulang. Gitu kan? Jadi pengaturan-pengaturan di sebetulnya Kementerian Perdagangan ini sangat kuat. Mohon maaf, tadi saya dengar lagi Pak Oke cerita, ada di Rakortas ditentukan harus impor 100.000 ton daging. Ini udah mau bulan puasa, hitung hari. Realisasinya kalau nggak saya salah dengar itu baru 16.000 ton. Loh, terus bagaimana nggak mau naik harga nanti? Dari 100.000 ini kan baru 16%. Hari ini kita baca nih, belum selesai minyak goreng, kita kemarin habis goreng-goreng Pertamina tentang kelangkaan solar dan lain-lain. Dan dari situ terkuak, ternyata bahwa 93% konsumsi solar ternyata bersubsidi semua. Berarti industri nakal. Industri macam-macam lah, mau tambang kayak kebun kayak pada ngambil solar subsidi. Nah, ini kita harus pastikan mereka-mereka ini nggak nakal. Kalau khusus hari ini kita bicara pangan, kita lihat sekarang harga gula merangkak naik. Seingat saya, itu izinnya diberikan bertahap. Saya dengar tahun ini sudah diberikan sekaligus. Terus kontrol Bapak di mana? Kalau mereka masukkan atau tidak masukkan, atau nanti malah masukinnya pas milih harga yang paling menguntungkan buat dia. Harga lagi rendah, kebetulan di Indonesia lagi panen, tapi karena izin udah di tangan, ya terserah dia dong. Itu bagaimana? Kok bisa dilepas pengaturan seperti itu? Saya minta Bapak Ibu evaluasi nih izin-izin impor ini. Sudah berapa izin impor daging yang diterbitkan kepada Bulog? Kenapa baru 16.500? Ini masih panjang Pak, sampai akhir tahun nih. Fungsinya Bapak tahap-tahapin ini supaya Bapak bisa mengendalikan mereka perform atau tidak. Kemudian mereka mempermainkan local market atau tidak. Dia mempermainkan jalur distribusi atau tidak. Bisa juga Pak, oke izin di awal tahun diambil semua, simpen di gudang di sini. Kalau kurang dari 3 bulan juga nggak ketahuan, dia bisa tangkringin dulu di kapal sebentar gitu kan. Jadi itu melepas kita untuk dipermainkan oleh para pelaku usaha. Melemahkan lembaga Bapak Ibu sendiri, makanya sahamnya turun seperti diomongin Pak Nusron tadi. Jadi kita perlu, tolong ajukan itu revisi pengaturan tentang penimbunan. Masa polisi nggak mau bergerak pada saat kita perlukan karena tidak memenuhi unsur bahwa ini belum bisa dikatakan penimbunan. Mungkin yang terakhir,